travelers, Amsterdam is now banning every. Every person ever is in Paris right now. As the summer travel season approaches, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan bahas tentang implikasi overtourism, perspektif masa depan, dan kemana arah pariwisata Indonesia. Dan izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Hizky Amahian Ardianto. Dan nama saya Widya Nur Hidayat Tahawi. Nama saya Aurel Rinata Wijaya. nama saya Astrid Rahmawati Septiani. Nama saya Muhammad Afadri Azami. Dan nama saya Jacqueline Putra Timotius Yanipar. Overtourism adalah situasi di mana terlalu banyak pengunjung berkumpul di suatu destinasi pada saat yang sama. Peningkatan ini telah berkaitan dengan faktor-faktor seperti aksesibilitas yang lebih baik melalui maskapai penerbangan yang bertarif rendah dan harga tiket pesawat yang murah. Adapun peran media sosial dan faktor lainnya yang mempengaruhi opini dan permintaan wisatawan, dan juga ada peran platform akomodasi yang telah mengubah penawaran wisatawan akan akomodasi dengan signifikan. Hal itu ternyata berdampak dan menciptakan suatu gangguan terhadap pasokan penumpang. Dampak dari overtourism tidak hanya dirasakan oleh pengunjung, namun juga dirasakan oleh penduduk lokal. Komposisi pengunjung, tempat tinggal, dan ekspektasi wisatawan telah berubah akibat pertumbuhan pariwisata ini. Penduduk lokal juga merasakan dampaknya melalui perubahan dalam persepsi mereka dan kehidupannya sehari-hari. Dampak overtourism telah memunculkan perspektif kritis dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, penduduk setempat, dan wisatawan. Hal ini telah menghasilkan berbagai perdebatan publik substansial tentang bagaimana sistem pariwisata seharusnya dikembangkan. Di samping itu, overtourism menjadi topik penting dalam dekade terakhir ini karena kritik dan demonstrasi yang dipimpin oleh gerakan sosial di berbagai kota Eropa. Beberapa kota bahkan mengambil posisi agresif terhadap pariwisata yang menghasilkan fenomena anti-pariwisata atau tourism phobia. Overtourism secara teoritis disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu komoditas, maskapai berbiaya rendah, dan platform sewaan wisatawan seperti Airbnb. Hal ini telah menciptakan kerumunan dan peningkatan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas layanan dan fasilitas yang tersedia, yang mampu mengurangi kualitas hidup penduduk setempat. Para peneliti juga telah menghubungkan overtourism dengan dampak kerumunan yang telah menjadi topik penelitian pariwisata sejak tahun 1970-an. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kerumunan telah menjadi masalah yang relevan dalam industri pariwisata selama beberapa dekade. Untuk mengatasi masalah overtourism, penulis Roger mengusulkan pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi pariwisata, meningkatkan nilai hal-hal tak berwujud seperti pelestarian dan pelindungan budaya atau lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam dan budaya didefinisikan sebagai komponen penting dalam industri pariwisata, dan tantangan overtourism memerlukan inovasi serta kemampuan sektor pariwisata untuk mengubah dampak negatifnya menjadi peluang positif dengan menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pertumbuhan pesat wisatawan dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan masalah kerumunan, inflasi lokal, dan tekanan terhadap perumahan penduduk setempat. Beberapa destinasi yang telah mengalami overtourism adalah New York City, Amsterdam, Reykjavik, Isle of Skye, Kepulauan Koh Phi Phi di Thailand, dan Provinsi Kepulauan Palawan di Filipina. Isu overtourism telah menjadi perhatian utama dalam studi-studi terkait pariwisata di masa depan. Dalam studi ini, fokus akan lebih pada destinasi yang menghadapi masalah ini daripada penyebabnya. Hal ini karena overtourism adalah fenomena kompleks yang memiliki implikasi berlapis-lapis yang spesifik untuk setiap konteksnya. Dan untuk menanganinya diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup kebijakan, organisasi, lembaga, dan perilaku. Solusi untuk overtourism melibatkan keterlibatan komunitas, manajemen kerumunan, pengurangan musiman, perencanaan yang hati-hati, dan diversifikasi produk di destinasi wisata. UNWTO mendefinisikan kapasitas angkutan pariwisata sebagai suatu parameter yang penting karena mengukur jumlah maksimum orang yang diizinkan untuk mengunjungi destinasi pariwisata pada saat yang sama. Kapasitas angkutan pariwisata menjadi tantangan utama bagi pengembang dan pengelola pariwisata karena melampaui kapasitas dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dengan perbandingan populasi lokal dan pengunjung yang menginap yang diberikan oleh World Economic Forum, dapat dilihat seberapa besar tekanan kerumunan di beberapa destinasi pariwisata seperti Venesia, Dubrovnik, dan Paris. Dalam mengatasi masalah overtourism, destinasi-destinasi akan menerapkan berbagai batasan dengan tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan yang cepat dan kebutuhan instrumen dan kebijakan yang efektif. UNWTO memberikan respon yang jelas terhadap masalah kerumunan dalam industri pariwisata dengan mengajak destinasi-destinasi untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata secara keseluruhan. Tindakan ini mencerminkan kesadaran mendalam akan isu overtourism yang semakin berkembang.
Meskipun respon tersebut menggarisbawahi pentingnya mengatasi kerumunan, UNWTO tetap mempertahankan asumsi mendasar bahwa pertumbuhan dalam sektor pariwisata bukanlah musuh dalam perspektif yang muncul dalam Manchester of Summit World Travel Market yang diselenggarakan bersama oleh UNWTO. Penekanan diberikan pada bagaimana pertumbuhan pariwisata dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi destinasi dan masyarakat yang tinggal di sana. Dalam upaya mengatasi masalah overtourism, berbagai destinasi telah mengembangkan berbagai pendekatan. Ini termasuk langkah-langkah hukum untuk membatasi atau melarang perluasan pariwisata di daerah yang sudah padat, dengan tujuan mengurangi dampaknya pada akses fasilitas perumahan warga. Selain itu, teknologi baru telah diadopsi untuk memantau dan mengelola aliran pariwisata serta berkomunikasi secara real-time dengan wisatawan guna memberikan informasi dan menyarankan atraksi alternatif. Praktik lain termasuk pengalihan aliran pariwisata ke daerah yang biasanya kurang dikunjungi wisatawan. Selain terseni jalanan, pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial di destinasi pariwisata. Meskipun kesadaran akan perlunya inisiatif berkelanjutan dalam sektor pariwisata telah meningkat. Pengukuran dan kuantifikasi dampak nyata praktik-praktik ini terhadap keberlanjutan pariwisata global masih merupakan tantangan yang belum dapat diatasi. Dalam upaya mengatasi masalah overtourism, laporan terbaru dari UNWTO menunjukkan perlunya solusi yang melibatkan perubahan dalam manajemen destinasi yang lebih baik dan penanganan isu-isu di luar kerangka sektor pariwisata. Ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menghadapi overtourism. Laporan tersebut juga menyoroti dampak negatif overtourism, termasuk penurunan kualitas hidup masyarakat dan pengalaman pengunjung yang tidak dapat diterima. Dampak ini mencerminkan konsekuensi sosial dan budaya dari overtourism. Lebih lanjut, laporan menggarisbawahi dampak negatif pariwisata seperti hilangnya keaslian, komodifikasi budaya, dan standar dan penawaran pariwisata yang mencerminkan tantangan dalam mempertahankan keunikan destinasi untuk mengatasi tekanan overtourism. Berbagai rekomendasi termasuk penciptaan destinasi baru dan alternatif serta peningkatan ketahanan destinasi yang sudah ada. Semua ini mencerminkan usaha untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan ini. Di Indonesia, kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, dengan kunjungan turis asing dan domestik yang meningkat secara signifikan. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mencatat bahwa kunjungan turis mancanegara meningkat lebih dari 80% dari tahun ke tahun, sementara kunjungan wisatawan domestik tumbuh dan kecepatannya lebih lambat. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya mengalami overtourism seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa, Sandiaga Uno telah mengalami langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah potensi ini. Upaya dilakukan untuk mendorong wisatawan asing agar tinggal lebih lama dan berbelanja lebih besar pada ekonomi lokal. Jadi mirip dengan apa yang telah terjadi di Bali. Dalam konteks ini, langkah-langkah diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan dan budaya. Namun, beberapa destinasi wisata di Indonesia, termasuk Pulau Komodo, Borobudur, Bali, dan Gunung Semeru, telah menghadapi tantangan overtourism, yang mana memerlukan penanganan cepat seperti pengawasan kuota kunjungan dan pelestarian ekosistem dalam upaya menjaga keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia. Langkah-langkah serupa dengan yang diterapkan di Eropa perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif overtourism.